Hari-hari berlalu setelah pertunjukan di pasar. Namanya Abu Nawas makin bersinar, bahkan lebih terang dari lampu minyak di kamar mandi kerajaan. Semua orang memujinya, dari rakyat jelata hingga pedagang karpet yang biasanya lebih suka memuji dirinya sendiri. Namun, pujian itu membuat segelintir orang gelisah. Para menteri tua, yang rambutnya putih karena korupsi, bukan usia, merasa posisinya terganggu. Mereka berkumpul di ruang rahasia yang hanya bisa dibuka dengan sandi. Setan lebih jujur dari Abu Nawas. Orang ini harus disingkirkan, kata Menteri Keuangan yang lebih sering menyembunyikan emas daripada menghitungnya. Dia membuat raja tertawa, tapi kita semua jadi lelucon. Timpal Menteri Hukum yang dulu pernah salah menjatuhkan hukuman karena membaca dokumen terbalik. Maka dirancanglah rencana jahat. Suatu malam, Abu Nawas menerima undangan dari menteri-menteri kerajaan. Wahai Abu Nawas, datanglah ke pertemuan rahasia di aula hukum kerajaan. Kami ingin menguji pikiranmu dengan persoalan paling pelik dalam hukum Islam dan logika negara. Abu Nawas tahu, jika orang-orang licik mengundangnya malam-malam, itu bukan untuk bermain catur. Tapi ia datang. Di aula hukum, suasana tegang. Para menteri duduk berjajar seperti penguji ujian akhir. Abu Nawas, kata Menteri Hukum, kami punya kasus aneh. Seorang pria datang mengadu. Ia berkata bahwa ia dipaksa menikahi seorang wanita karena telah melihat wajahnya tanpa cadar. Tapi ternyata, wanita itu memakai topeng. Apakah ia tetap harus menikahinya? Abu Nawas tersenyum kecil. Si pria mengira melihat wajah asli, tapi ternyata bukan, tanyanya. Benar. Maka yang seharusnya ia nikahi adalah topeng itu, jawab Abu Nawas. Apa? Karena yang ia jatuh cinta padanya adalah ilusi. Maka biarkan ia hidup dengan ilusinya. Nikahkan dia dengan topeng. Toh, banyak manusia sudah menikahi kebohongan sejak zaman Nabi Adam. Para menteri tersedak. Mereka tidak menyerah. Seorang menteri maju dengan wajah seperti kucing yang sedang menyusun kejahatan. Ada satu lagi, Abu Nawas. Seseorang menemukan peti emas di halaman rumah orang lain. Si penemu ingin mengambilnya. Si pemilik rumah bilang tanah itu miliknya. Tapi si pemilik peti bilang ia yang menguburnya dulu. Siapa yang berhak atas emas itu? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Pertanyaan bagus, katanya. Tapi saya ingin bertanya dulu. Peti itu dikubur sebelum tanah itu dimiliki, atau sesudahnya? Sebelum. Lalu, saat ditemukan, apakah si pemilik tanah tahu ada emas di bawahnya? Tidak. Maka, menurut hukum, peti itu milik siapapun yang cukup bodoh untuk membocorkan rahasianya di depan menteri kerajaan. Para menteri makin murka. Tapi Raja Harun ar-Rasyid, yang diam-diam mengintip dari balik tirai, tertawa keras. Ia pun keluar dan berkata, "Cukup. Kalian ingin menjebak Abu Nawas, padahal tiap jebakan kalian justru memantulkan kebodohan sendiri." Namun ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, datanglah utusan asing dari kerajaan tetangga. Mereka mengaku sebagai elit internasional untuk perdamaian, yang konon damainya bisa dibeli dengan harga selangit. Mereka menawarkan kontrak kepada Raja Harun ar-Rasyid, menyerahkan separuh hasil rempah Baghdad sebagai kontribusi global untuk keseimbangan politik dan ekologi. Raja mulai bimbang. Bahasa mereka manis seperti kurma madu, tapi hati Abu Nawas mencium bau busuk dari kata-kata mereka. Aku ingin kau hadir dalam negosiasi mereka, Abu Nawas, kata sang raja. Pertemuan digelar. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, membawa sekeranjang bawang. Kau membawa bawang? Tanya salah satu elit asing. Ya, jawab Abu Nawas. Karena seperti kata-kata kalian, bawang punya banyak lapisan. Tapi begitu dikupas, hanya air mata yang tersisa. Para elit terdiam.
Abu Nawas kemudian membuka dokumen mereka, membaca dengan keras. Kontribusi untuk stabilitas global wajib dibayar dengan rempah asli dan tenaga kerja terlatih dari dalam negeri, bla bla bla. Lalu Abu Nawas menulis ulang di balik kertas. Kau ambil tanahku, airku, anakku, dan bilang itu demi keseimbangan global. Kalau begitu, kembalikan juga awan yang kau kirim sebagai polusi. Akhirnya, raja menolak kontrak itu. Malam harinya, Abu Nawas duduk di atap rumahnya, ditemani si pengemis yang kini sudah rajin bekerja sebagai penjual roti keliling. Mereka minum teh sambil melihat bintang. Aku dulu berpikir menipu adalah seni bertahan hidup, kata si pengemis. Itu masih benar, kata Abu Nawas. Tapi seni menipu yang paling tinggi adalah menipu dirimu sendiri agar jadi lebih baik. Dan dunia ini seperti teka-teki yang diberi oleh raja. Kau tidak harus selalu tahu jawabannya. Tapi jika kau cukup bijak untuk menertawakannya, maka kau sudah menang separuh. Surat terbuka untuk masa depan. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas menulis surat. Ia menitipkan surat itu ke dalam kendi dan membuangnya ke sungai Tigris. Isinya, wahai manusia di masa depan, jika kau membaca ini, mungkin dunia kalian lebih canggih. Tapi hati manusia tetap sama, mudah tertipu oleh kata-kata manis dan wajah palsu. Jika kau menemukan penipu, jangan buru-buru marah. Tanyakan, apa yang membuatnya harus menipu? Jika kau menemukan kebenaran, jangan sombong. Tanyakan, apa yang membuatmu layak membawanya? Dan jika suatu hari kau bertemu seseorang bernama Abu Nawas dalam bentuk lain, mungkin di dunia maya, atau dalam puisi digital, jangan takut. Itu mungkin hanya aku, menyamar. Sebab selama masih ada kebodohan, masih akan ada tawa. Dan selama masih ada tawa, aku belum pensiun. Suatu malam, angin Baghdad berbisik lembut di sela-sela jendela rumah Abu Nawas. Ia duduk di sajadah tua, menatap langit yang dihiasi bintang. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari luar rumah. Abu Nawas, ajarkan aku jadi orang pintar. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, jadilah orang jujur, maka kepintaran akan datang sendiri. Tapi jika kau hanya ingin pintar untuk menipu, kau akan hidup dikejar bayang-bayang kebodohanmu sendiri. Anak itu terdiam, lalu tertawa. Di langit, seekor burung melintas. Dan dunia pun terus berputar, bersama kisah Abu Nawas yang tak pernah habis. Dengan senyum yang belum pudar, Abu Nawas menatap wajah anak itu. Kau tahu, katanya lembut, di dunia ini, banyak orang mengejar kepintaran seperti mengejar bayangan saat matahari terik. Tapi bayangan selalu lebih cepat. Kalau kau kejar terus, kau hanya akan kelelahan. Namun kalau kau berdiri tegak dan menatap ke arah cahaya, bayangan itu akan mengikutimu. Anak kecil itu mengangguk, matanya bersinar. Apakah itu artinya aku harus mengejar cahaya, Abu Nawas? Bukan. Kau harus menjadi cahaya, jawab Abu Nawas sambil mengelus kepalanya. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di kejauhan. Seorang pria berlari-lari sambil berteriak, Abu Nawas! Abu Nawas! Ada orang desa datang ke kota, karena katanya bisa mengubah batu menjadi emas. Abu Nawas menghela napas. Lagi-lagi ada penipu baru yang perlu diajak ngopi. Ia bangkit, mengambil tongkat kayunya, dan bersiap berangkat. Sebelum pergi, ia menoleh pada si anak. Ingat, wahai bocah, penipu itu seperti kucing yang menyamar jadi singa. Tapi saat lapar, dia tetap mencuri ikan di dapur. Jangan pernah takut pada mereka, selama kau punya akal sehat dan sedikit keberanian untuk tertawa. Anak itu mengangguk, lalu melambaikan tangan. Di Baghdad, di mana matahari menyapa bumi dengan sinar emas dan burung-burung bernyanyi lebih merdu dari biasanya, Abu Nawas duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh pahit kesukaannya.
Ia mengenakan jubah lusuh yang sudah dikenalnya baik-baik oleh seluruh penduduk kota, sebab jubah itu telah ikut dalam banyak petualangan kocaknya, mulai dari menipu pedagang licik hingga berdebat dengan menteri kerajaan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju compang-camping datang tertatih-tatih. Wajahnya penuh kerutan, matanya sendu, dan ia membawa tongkat kayu yang tampak lebih tua dari umur Baghdad sendiri. "Wahai tuan yang dermawan," ucap lelaki tua itu dengan suara parau, "izinkan hamba yang malang ini meminta sedikit makanan. Sudah 3 hari hamba tak menjamah nasi, apalagi daging." Abu Nawas menatapnya penuh iba. "Tentu, masuklah. Kau tampak kelaparan seperti perutku ketika puasa Senin Kamis yang ketambahan Jumat." Mereka duduk bersama. Abu Nawas mengambil roti, kurma, dan sepiring kebab hangat yang ia simpan untuk makan siang. Pengemis itu melahapnya dengan lahap. Setelah kenyang, ia berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Abu Nawas. Namun, bolehkah hamba pinjam 2 dinar? Hamba ingin membeli obat untuk istri yang sedang sakit keras." Abu Nawas tersentuh. Ia pun menyerahkan 2 dinar tanpa curiga. "Semoga istrimu sembuh. Tapi ingat, jangan beli obat yang kadaluarsa. Dunia sudah cukup membuat orang gila. Jangan ditambah dengan racun dari farmasi." Pengemis itu tertawa kecil dan pergi sambil berdoa panjang-panjang. Keesokan harinya, saat Abu Nawas berjalan ke pasar membeli rempah, matanya menangkap sosok familiar sedang duduk di kedai mewah, melahap ayam panggang sambil tertawa-tawa bersama wanita-wanita berdandan menor. Itu si pengemis kemarin." Abu Nawas mendekat. Ia mendengar si pengemis berkata, "Ah, lelaki tolol itu bahkan memberiku 2 dinar. 2 dinar. Katanya buat obat istriku. Hahaha, mana ada istri? Aku belum pernah nikah." Wajah Abu Nawas memerah, tapi bukan karena marah, melainkan karena ide sudah mulai menari-nari di kepalanya. "Sungguh menarik," gumamnya. "Jika ada orang yang bisa menipuku, maka dia layak menjadi murid atau lawan." Keesokan paginya, Abu Nawas menyewa seorang anak kecil untuk menyampaikan pesan kepada si pengemis. Pesan itu berbunyi, "Wahai orang tua, datanglah ke rumahku siang ini. Aku punya hadiah besar karena kau telah membuka mataku tentang dunia yang sesungguhnya." Pengemis itu datang dengan penuh senyum kemenangan. "Hadiah besar?" tanyanya. "Benar," kata Abu Nawas. "Tapi sebelum itu, kau harus ikut aku ke istana. Kau akan menyamar jadi dukun sakti dan bilang pada raja bahwa kau bisa mengubah batu menjadi emas. Kau cuma perlu mengatakan itu, lalu kita akan kabur bersama. Bagaimana?" Pengemis berpikir sejenak. Uang, emas, istana. Semua terdengar lebih indah dari ayam panggang. Setuju. Namun, apa yang tak diketahui oleh pengemis itu adalah, Raja Harun ar-Rasyid baru saja mengumumkan sayembara. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Kali ini, dengan teka-teki hidup. Tepat saat Abu Nawas dan si pengemis masuk ke istana dan memulai aksinya, Raja tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau datang tepat waktu. Hari ini aku ingin kau menjawab 1 teka-teki. Jika salah, kau akan tinggal di penjara bersama teman barumu ini." Teka-teki itu pun dibacakan dengan suara lantang. "Aku selalu naik, tapi tidak pernah turun. Aku tidak bisa disentuh, tapi bisa memengaruhi segalanya. Aku tidak bisa dilihat, tapi semua tahu aku ada. Apakah aku?" Si pengemis sudah pucat. Abu Nawas memicingkan mata dan tertawa kecil. "Wahai Paduka Raja," katanya, "jawaban dari teka-teki itu adalah usia." Raja tertawa terbahak. "Benar, tapi aku belum selesai. Kini ada teka-teki kedua, khusus untuk temanmu ini." Raja menatap pengemis yang gemetar seperti daun disiram hujan lebat. Apa yang lebih jujur dari pengemis?
tapi lebih licik dari pedagang. Lebih tua dari waktu, tapi tetap digunakan hari ini untuk menipu. Pengemis itu bingung, berkeringat, melirik Abu Nawas, berharap bantuan. Tapi Abu Nawas justru tersenyum dan berkata, "Jawablah, wahai dukun sakti." Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Uang." "Bukan," kata raja. Jawabannya adalah kebohongan. Karena dengan kebohongan, kau bisa terlihat jujur, licik, dan abadi. Pengemis terdiam. Abu Nawas menunduk penuh hikmat. Istana kembali hening setelah teka-teki raja selesai. Si pengemis masih berdiri gemetar. Wajahnya pucat seperti kain dijemur 2 bulan. "Paduka," kata Abu Nawas, dengan nada seakan menahan tawa. "Temanku ini sebenarnya hanya ingin menghibur Paduka. Ia seorang pelakon, aktor jalanan, spesialis sandiwara tragikomedi. Ia datang untuk memberi tawa. Sayang, tawa itu tersangkut di kerongkongannya sendiri." Raja mengangkat alis. "Aktor?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Benar. Ia akan membawakan pertunjukan di pasar utama sore ini. Tema, kebohongan yang menipu sang penipu. Jika Paduka berkenan, datanglah. Aku janji, tawa Paduka akan meledak-ledak seperti popcorn Arab." Raja Harun ar-Rasyid, yang memang menyukai hiburan lebih dari dokumen pajak, tertarik. "Baiklah, tapi jika pertunjukannya membosankan, aku akan menyuruh Algojoku memotong kumisnya." Pengemis menelan ludah. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba hidupnya jadi drama satu babak. Abu Nawas kembali ke rumah bersama si pengemis yang sudah hampir pingsan. "Tenang, ini semua bagian dari rencana," kata Abu Nawas. "Rencana apa? Membuatku jadi kambing hitam? Kau membuatku seperti kambing kurban." "Bukan kambing," kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. "Tapi rubah. Tapi kau belum jadi rubah. Kau masih seekor keledai yang menyamar jadi ulama." Dengan cepat, Abu Nawas mengumpulkan teman-temannya, penjual karpet yang pandai berteriak, penjajah rempah yang suka bergosip, dan seorang penjual kuda yang bisa berakting seperti kuda betulan. Mereka semua diberi peran. Semua warga pasar akan ikut serta dalam pertunjukan akbar ini. Di tengah pasar, dibangun panggung dadakan dari peti-peti kayu dan kain sobek yang dilukis ala istana. Tema utama, seorang penipu yang menipu dunia, tapi ditipu oleh cermin sendiri. Sore itu, pasar Baghdad menjadi lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdesakan seperti kurma dalam toples kecil. Raja datang dengan jubah emasnya, duduk di kursi istimewa yang terbuat dari kursi biasa yang dicat mengkilap dengan pewarna rempah. Tapi karena aroma jahe dan kunyit, raja senang. Lampu minyak dinyalakan, tabuhan genderang dipukul, dan muncullah aktor utama, si pengemis. Namun, ia tidak muncul sebagai dirinya sendiri. Ia berdandan seperti raja palsu. Jubah merah, mahkota kardus, dan kumis palsu yang menempel miring. "Wahai rakyatku," serunya dengan suara dramatis. "Aku adalah raja dunia. Aku bisa mengubah batu menjadi emas, tikus jadi manusia, dan pengemis jadi bangsawan." Penonton tertawa. Raja Harun ar-Rasyid menahan tawa sambil melirik Abu Nawas. Lalu muncullah Abu Nawas, berdandan sebagai penipu jalanan yang datang pura-pura meminta bantuan kepada raja palsu. "Wahai Paduka Raja, istri hamba sakit. Tolong pinjamkan 2 dinar agar aku bisa membeli nasi goreng magis untuknya." Raja palsu itu tertawa. "Tentu. Tapi ingat, jika kau bohong, aku akan berubah jadi naga dan menyemburimu dengan api utang." Semua penonton tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian muncul istri sang pengemis, seorang pria berjanggut yang memakai cadar dan berbicara dengan suara cempreng. "Oh suamiku, aku tidak sakit.
Aku sedang liburan ke rumah ibuku di Damaskus.